Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudaraku pendengar, rekan rau yang kami banggakan dan sangat kami hormati. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, pencipta langit dan bumi, yang sudah banyak nikmatnya kita sudah nikmati. Oleh karena itu, atas nikmat yang diberi, mari kita syukuri untuk bisa meningkatkan amal ibadah kepada Ilahi Rabbi, yang mudah-mudahan kita semua menjadi insan yang berarti, bahagia di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah maklumkan, jika engkau bersyukur, niscaya pasti kami akan tambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah sengaja diutus Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apalagi dalam kehidupan beribadah dalam arti yang sangat luas. Oleh karena itu, atas jasa dan perjuangan, pengorbanan, dedikasi Rasulullah SAW, sehingga membawa umat ini dari berbagai kegelapan, kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, menuju satu cahaya Islam yang akan menerangi umat manusia menuju kemajuan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamis shalah. Mendirikan salat. Wa itaiz zakah. Menunaikan zakat. Wal haji wa saumi Ramadan. Haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, 5 tiang dalam membangun keislaman pada seorang muslim. Setelah syahadat, kita wajib mendirikan solat. Bagaimana muslim dalam menunaikan solat ini? Ada 5 tipe atau 5 model, saudara-saudaraku. Yang pertama, model muslim dalam menunaikan solat adalah meninggalkan solat. Tipe muslim yang pertama
dia tidak mau melaksanakan solat, dia tinggalkan solat. Tipe muslim dalam menunaikan solat yang kedua adalah solatnya sesuka hati. Yang ketiga, solatnya lalai. Yang keempat, solatnya solat munafik. Yang kelima, mendirikan solat. 5 tipe inilah saudara-saudaraku, kaum muslimin, rekan rau di mana saja berada yang selalu setia bersama kami mendengarkan acara kita ini, walaupun dalam keadaan hujan gerimis. Mudah-mudahan janganlah hidup pesimis, tetaplah optimis sehingga kita menjadi pribadi yang romantis, dan insya Allah keluarga kita akan harmonis, dan mudah-mudahan bangsa dan negara kita akan selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tipe pertama dalam menunaikan solat, yaitu inilah yang paling berat, dan mungkin bisa sebagian di antara kita muslim, kalau dilihat dari KTP dia adalah seorang muslim, tapi dalam solat dia tidak tunaikan, yaitu tipe pertama, meninggalkan solat. Saudara-saudaraku, Roksul amril Islam wa amuduhu as-solah wa zirwatus sanamihil jihad. Pokok urusan agama itu dalam Islam yaitu adalah syahadatain, kemudian yang paling utama adalah solat, mendirikan solat. Dan untuk mendirikan itu perlulah perjuangan dengan semangat jihad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya solat di dalam agama, kamau diirroksi minal jasad, sebagaimana pentingnya kepala dalam jasad. Solat itu, saudara-saudaraku, sangat penting dalam kehidupan kita, sebagaimana pentingnya kepala dalam jasad. Seorang manusia dikatakan hidup apabila dia memiliki kepala. Orang yang tidak memiliki kepala itu mustahil bisa hidup. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tandanya kita manusia yang hidup adalah orang yang menunaikan solat. Kalau kita tidak solat, berarti samalah kita yang tidak punya kepala. Berarti sama dengan mayat berjalan. Kasihan ada di antara kita hidup, tapi ternyata ada pandangan Allah Subhanahu wa taala dia adalah mayat berjalan. Ada di sekeliling kita, ada dalam keluarga kita, ada di lingkungan kita, mayat-mayat berjalan. Muslimnya, dia seorang muslim tapi tidak menunaikan solat, itu adalah mayat berjalan. Jangan engkau bangga jadi mayat berjalan. Banggalah menjadi orang yang betul-betul hidup, yaitu orang yang menunaikan solat. Inna bainar ruzuli wa bainar syirki wal kufri tarkus solah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kekafiran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Saudara-saudaraku, tandanya kita seorang muslim, tandanya kita seorang yang beriman adalah orang yang menunaikan solat. Kalau tidak, kita berada di dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kekafiran. Rasulullah SAW juga bersabda, saudara-saudaraku, pentingnya solat dalam kehidupan. Al-ahdul lazi bainana wa bainahum as-solah. Perjanjian yang ada di antara kami dengan mereka adalah solat. Faman tarokaha faqad kafar. Maka barang siapa meninggalkannya, dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku,
as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Paman aqamaha aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitulah kedudukan salat di dalam agama kita seorang muslim. Maka bagaimana pandangan para ulama kita orang yang sengaja meninggalkan salat? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada berzina. Lebih besar dosanya daripada mencuri. Lebih besar dosa yang meninggalkan salat daripada meminum minuman keras. Orang yang meninggalkan salat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Dinukil oleh Az-Zahabi dalam Al-Kabair, Ibnu Hazmin rahimahullah berkata, tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar daripada dosa meninggalkan salat hingga keluar waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Saudara-saudaraku, itulah pentingnya dalam salat. Orang yang meninggalkan salat, maka pendapat pertama para ulama kita mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat itu memang ini, saudara-saudaraku, adalah bagian daripada ajaran agama, tapi harus kita ungkapkan. Orang yang meninggalkan salat harus dibunuh karena dianggap telah murtad, keluar dari Islam. Pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad, Sa'd bin Jubair, Amir As-Sa'bi, Ibrahim An-Nakhui, Abu Amrin Al-Auza'i, Ayyub Saktiani, dan ulama-ulama lainnya. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dibunuh dengan hukuman had, namun tidak dihukumi kafir. Inilah pendapat Imam Malik, Syafi'i, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Pendapat ketiga mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas-malasan adalah fasik, telah berbuat dosa besar, dan dia harus dipenjara sampai dia mau menunaikan salat. Inilah pendapat Hanafiyah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi intinya, saudara-saudaraku, orang yang meninggalkan salat tipe yang pertama ini adalah tipe yang sangat berbahaya. Jadikanlah diri kita orang yang mau menunaikan salat dengan sebaik-baiknya. Kemudian tipe yang kedua, yaitu tipe yang salatnya suka hati. Bagaimana orang suka hati? Ketika dia mau salat, salat. Ketika tidak mau salat, tidak salat. Ketika dia sakit, dia pun salat. Ketika sehat, lupa akan salat. Ketika dia sempit, maka dia salat. Ketika dia sudah lapang, dia tidak lagi salat. Itulah tipe umumnya pada manusia, yaitu sifatnya sifat dari kepada keadaan berkeluh kesah dalam keadaan kita ketika sempit, dan dia amat kikir ketika dia lapang. Tapi bedalah orang-orang yang selalu menjaga solat dan menunaikan solat. Ketika dia lapang, dia bersyukur kepada Allah, dan ketika dia diuji dengan kesempitan, dia bersabar. Dia terus berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga untuk membebaskannya dari kesulitan, dan dia terus berobat. Walaupun dia dalam keadaan sakit, dia terus berobat. Dan karena dia yakin setiap penyakit ada obatnya, dan tergantunglah kepada kita, kesungguhan kita untuk terus berusaha untuk mengobati penyakit yang kita alami. Ya, terima kasih Ustadz. Itu dia tadi untuk sesi pertama kita, rekan Rawi. Jangan kemana-mana karena nanti udah bakal hadir kembali bersama dengan narasumber kita. Tetap di Tipe muslim dalam menunaikan solat yang pertama adalah tipenya dia sengaja meninggalkan solat. Sudah kami sampaikan tadi bagaimana hukumnya dan segala akibatnya. Maka kami ajak kepada seluruh kaum muslimin
dan kaum muslimat di mana saja berada, yaitu ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'an surah Toha ayat 132 yang berbunyi, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akibatu lil muttaqin. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku, mengajak keluarga kita untuk sholat tidak hanya sekedar ajakan, tapi ajakannya terus menerus dan selalu dikerjakan. Inda adong katalosi, inda adong kataloja, inda adong kata-kata putus asa. Selama kita hidup, kewajiban kita mengajak keluarga kita untuk sholat. Wastobir alaiha, dan kesabaran kita haruslah kesabaran yang sangat hebat, kesabaran yang memerlukan kesabaran tinggi dalam mengajak keluarga kita untuk sholat. Karena apa, saudara-saudaraku? Kalau ingin kita dilapang rezeki Allah kepada kita, maka ingatlah yang memberikan rezeki itu Allah. Kalau Allah lah yang memberikan rezeki, kenapa kita jauh-jauh dari Allah? Lebih baiklah kita mendekat kepadanya dengan melaksanakan perintahnya, terutama dalam mendirikan sholat. Maka ajaklah keluargamu untuk sholat. Muru auladakum bis sholah, suruhlah anak kalian sholat. Wahum abana'u sab'i sinin, ketika berumur 7 tahun. Watribuhum alaiha, dan pukullah mereka ketika abana'u asyri sinin, ketika mereka berusia 10 tahun, jika mereka meninggalkan sholat. Wafarriku, dan pisahkanlah bainahum fil madajik, dan pisahkanlah tempat tidur mereka ketika mereka berumur 10 tahun antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ini, saudara-saudaraku, perintah Rasulullah SAW kepada kita bersumber dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Itulah sabda Rasulullah yang sangat mulia yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Kemudian tipe yang kedua, saudara-saudaraku, adalah ada di antara kita seorang muslim, dia melaksanakan sholat dengan suka hati, dengan sesuka-suka hatinya. Padahal saudara-saudaraku, sholat ini adalah kebutuhan kita. Maka orang yang sesuka hatinya ini dalam sholat ini, ada ketika dia sakit dia sholat, ketika dia sembuh dari sakitnya dia tidak sholat, ketika dia sempit dia sholat, ketika dia lapang dia dalam keadaan tidak sholat lagi. Itulah sifat umum manusia. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19, 20, 21 dan ayat-ayat selanjutnya sampai ayat 37, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bagaimana sifat umum manusia. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Ija massahu syarru zazua, apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Wa ija massahul khairu manua, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Allazina hum ala sholatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Saudara-saudaraku, orang yang sholat dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan berkeluh kesah ketika diuji Allah dengan kesempitan, dan kita tidak akan kikir ketika diuji Allah dengan kelapangan. Oleh karena itu, janganlah solat dalam keadaan suka-sukanya, tapi solatlah dalam keadaan menjaga solat, dalam keadaan selalu menunaikan solat. Mari kita tunaikan solat, sehingga
sifat berkeluh kesah dan kikir itu dapat disembuhkan dalam diri kita dalam kehidupan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, maka ingatlah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, dalam hadis riwayat Ibnu Majah At-Tirmizi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna awalu ma yuhasabu bihil abadu yaumal qiyamah min amalihi solatah. Sesungguhnya pertama kali amal hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Fa in soluhat faqad aflaha wa anzaha. Dan jika dia solatnya baik, maka beruntung dan sukseslah dia. Wa in fasadat, dan jika solatnya rusak, faqad khaba wa khosir, dan sungguh dia telah dalam keadaan rusak, maka dia akan gagal dan rugi. Saudara-saudaraku, jika ada sesuatu kekurangan dari solat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, perhatikanlah wahai para malaikat, apakah hambaku ini memiliki solat tatawwu, solat sunat, sehingga kekurangan yang ada pada solat wajibnya bisa disempurnakan dengannya. Kemudian seluruh amalannya akan disab seperti itu. Itulah saudara-saudaraku, janganlah solat sesuka-suka hatinya. Usahakanlah secara bertahap demi tahap. Engkau berusahalah untuk menunaikan seluruh yang diwajibkan kepada kita. Solat 5 waktu sehari semalam. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, dan solat isya 17 rakaat, saudara-saudaraku. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian tipe yang ketiga muslim dalam menunaikan solat, yaitu tipe munafik. Tipe munafik. Bagaimana tipe munafik? Tipe munafik itu, saudara-saudaraku, adalah tipe munafik itu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 142. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Qamu kusala yuraunan nas. Mereka berdiri dengan mereka bermaksud dengan sholat itu, dia solat di hadapan manusia, ingin dipuja dan dipuji oleh manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit. Saudara-saudaraku, tipe munafik ini tipe berbahaya. Tipe orang-orang yang ragu-ragu terhadap keislamannya, ragu kepada rukun iman, ragu kepada rukun Islam, apalagi dia akan pasti ragu dengan keadaan ihsan. Dia tidak yakin bahwa Allah selalu melihatnya ketika dia apapun yang dilakukan dalam kehidupan ini. Orang munafik itulah orang yang ragu-ragu. Dia tidak berada dalam keadaan mukmin, dan bukan juga dia berada dalam keadaan musyrik dan kafir, tapi dia ditipe dalam keadaan di tengah-tengah. Ragu-ragu, saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah. Orang munafik itu solatnya yang pertama dalam keadaan malas. Solatnya munafik solat, tapi solatnya malas. Apa yang malas? Bisa jadi solatnya, saudara-saudaraku, tetap dilaksanakan, tapi dalam keadaan malas. Bisa jadi dari segi pelaksanaannya pun dalam keadaan malas. Dan begitu juga dalam segi waktu, mungkin di akhir waktu dia solatnya malas. Atau bisa jadi dia solat di awal waktu, tapi yang wajib-wajiblah yang dilaksanakannya. Dia hanya baca Fatihah. Kemudian bisa jadi dia baca bacaan surah,
Tapi surah-surahnya surah-surah pendek. Surah langganan. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, Al-Kausar, Wal-Asri. Tak ada surah-surah yang panjang yang dibacanya. Semuanya surah-surah pendek. Kalau beginilah Bapak Ibu dalam solat, saudara-saudara pendengar di mana saja berada, bacaan surahnya hanya surah-surah pendek, surah-surah langganan. Tolonglah perbaiki. Kalau kata perbaiki, termasuklah engkau tipe orang solat yang dalam keadaan munafik. Malas. Yura'unan nas. Mereka solat supaya dipuji dan dilihat oleh manusia. Ada keluhan seorang anak di rumah. Saya heran, Mak, melihat Bapak. Apa yang kami heran sama Bapakmu? Saya heran karena ketika ada nenek di rumah, Bapak sangat rajin sholat. Tapi ketika nenek sudah pulang, Bapak nggak sholat lagi. Itulah, maklumlah, Bapakmu masih tipe sholat orang munafik. Dia yura'unan nas. Dia sholat ketika orang melihatnya. Sholat zuhur rajin karena dilihat orang. Sholat maghrib rajin karena dilihat orang. Tapi kalau sholat isya, wallahu a'lam lah. Bagaimana sholatnya lagi sholat isyanya. Saudara-saudaraku, tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari. Ketika dia sholat zuhur, ditunggunya lah matahari itu mulai condong ke barat, mau mendekati sholat asar. Dan ketika dia mau melaksanakan sholat asar, dia tunggu sampai matahari itu terbenam. Karena setelah waktu asar itu, pada waktu asar itu amat matahari tidak begitu panas. Tapi enak-enaknya lah kita bekerja di kebun kita, bekerja di sawah kita. Tabuan na nakarejoi, losok roa melasan lupaki. Akhirnya sholat asarnya pun ketika dalam keadaan mau menjelang matahari terbenam. Begitu juga dalam keadaan melaksanakan sholat maghrib, sudah mendekati sholat isya, baru sholat. Begitu juga dalam sholat isya, ketika itu dia berusaha untuk sholat isya, tapi sholat isyanya ketika menjelang sholat subuh. Bolehkah kita sholat menjelang sholat subuh, sebelum datang waktu subuh? Boleh, tapi itu adalah saudara-saudaraku dalam keadaan kita, keadaan lalai. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, salat munafik, laula an asukka ala ummati la faradtu alaihim as-siwak ma'al wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, tentu aku akan mewajibkan bagi mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Wala uakhirtu salatal isya ila nisfil lail. Dan aku akan perintahkan mereka untuk mengakhirkan salat isya hingga pertengahan malam. Hadis riwayat Al-Hakim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, salat yang terbaik itu adalah salat di awal waktu, kecuali salat isya. Salat isya lebih baik di pertengahan malam atau sepertiga malam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tipe salat yang selanjutnya yang keempat, yaitu adalah tipe salat yang lalai. Tipe salat yang lalai. Masih ingat saudara-saudaraku surah Al-Maun? Saya yakin hafal surah Al-Maun semua. Surah Al-Maun, saudara-saudaraku. Saya yakin kepada saudara-saudaraku muslimin dimanapun saja berada, saya yakin hafal surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fajalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fajalikal ladzi yad'ul yatim.
itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang kecelakaan dalam solat itu adalah orang-orang yang lalai dari solatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Saudara-saudaraku, surah Al-Ma'un ada 7 ayat yang menjelaskan kepada kita ada yang orang yang beragama, tapi dia beragama tipenya tipe yang berdusta, bohong semua. Siapa itu? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Itulah orang yang tidak menganjurkan makan, memberi makan kepada orang miskin. Itulah orang yang kecelakaan dalam solatnya. Itulah orang yang lalai dari solatnya. Sahun. Apa yang lalai? Lalai pikirannya ketika solat, lalai hatinya ketika solat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila azan dikumandangkan, maka berlarilah iblis bersama pasukannya, lari sekencang-kencangnya sambil buang angin. Lari sekencang-kencangnya sambil terkentut-kentut. Kemudian setelah solat diikomahkan, datanglah kembali iblis bersama pasukannya untuk menggoda orang-orang yang solat. Maka sebaik-baik imam ketika mau melaksanakan solat, dia akan berpesan kepada seluruh makmumnya, sawu wa rassu sufufakum, luruskan dan rapatkanlah barisan. Fa inna, maka sesungguhnya meluruskan dan merapatkan barisan bagian daripada kesempurnaan dalam solat. Itulah kata-kata perintah daripada seorang imam kepada seluruh makmumnya. Apa maksud tujuannya? Supaya tidak ada setan di antara orang yang solat. Karena kalau renggang tidak dirapatkan barisan dalam solat, maka di antara itu ada kita berikan peluang kepada iblis menggoda kita semacam anak kambing di antara kita. Oleh karena itu, sawu sufufakum, luruskan, warassu sufufakum, dan rapatkanlah barisan, karena itu bagian daripada kesempurnaan solat. Kalau ada agak renggang, datanglah iblis menggoda orang yang solat. Apa? Uzkur kaja. Ingatlah ini. Taringot ma umatta sangini bene pakuri. Taringot maneneta sangini bene kucak-kucang nyai. Taringot masude kam mo orang tua tak. Taringot mo tudaga anak ni paratawan. Lungun marone tu pohpunia. Akhirnya ketika solat, lupalah dia bacaannya, lupalah dia jumlah rakaatnya. Hebat nama dirasa persujud ni opui. Yang bakon do sujud terakhir. Leleng na sujud tiya hebat naman doy. Apengan naragu doy ya. Biya dulay maselesel sumbayaku mapiga rakaat dulay. Duduk tayat akhir dulay yaw sangat jongjong do. Biya dulay. Ragu dia. Karena apa? Karena dia sudah lalai pikirannya, lalai hatinya. Oleh karena itu, orang yang lalai, apa obatnya? Obatnya, fokuslah dalam beribadah. Berdiri lurus, niatkanlah niat yang turut ikhlas, dan fokuslah kepada bacaan-bacaanmu, fokuslah pada gerakan-gerakan yang sempurna, sehingga engkau bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ya, terima kasih Ustadz itu untuk sesi